Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Buru akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik dengan saya Sumarni Galela dari SMP Negeri 15 Buru. Saya Sriwijaya Piratna Ikasari dari SMP 45 Buru. Saya Nuraini Tobisa SMP Negeri 40 Buru. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Eni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Ibu Eni mau melakukan coaching ya hari ini? Iya Ibu. Iya Ibu Eni, sebelum Ibu Eni melakukan praktek coaching, kita akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian yang nanti Ibu lakukan saat coaching. Coach dan coaching nanti akan saya amati dan saya nilai selama proses coaching ya Ibu ya. Iya. Baik, sebelum Ibu melakukan praktek coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Eni. Yang pertama, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu capai selama proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya capai dalam proses coaching ini adalah Ibu, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu capai atau Ibu terapkan dalam proses coaching? Ya, kompetensi ada dua ya. Jadi yang pertama mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik. Untuk tujuan coaching hari ini, apa yang ingin Ibu capai? Yang ingin saya capai adalah membantu coaching untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya di sekolah. Baik Ibu. Selamat melakukan coaching. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Ya Ibu. Baik, silakan Ibu. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam Ibu Mami. Bagaimana kabar Ibu Eni hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tumben, kenapa Ibu? Ibu Eni punya waktu tidak Ibu Eni? Saya ada dulu dengan Ibu Eni, ada hal yang memang akan saya sampaikan kepada Ibu Eni. Ya untuk hari ini ada, karena saya lagi free untuk pembelajaran hari ini di kelas. Ya, bagaimana itu Ibu permasalahan untuk diskusi-diskusi kita hari ini? Apa ya Bu? Jadi begini Ibu Eni, saya mau sedikit berbagi kepada Ibu Eni. Jadi Ibu Eni, di pembelajaran saya, dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, ketika saya menjelaskan, kemudian ketika saya menerangkan di depan, tidak ada siswa yang tertarik untuk belajar di pembelajaran saya, terus saya masuk, kemudian saya jelaskan, tapi siswa itu sibuk dengan kegiatannya sendiri di bangkunya. Lalu saya mencoba dekati, saya tanya secara personal kepada siswa tersebut, kenapa tidak pernah mau mendengar apa yang aku jelaskan, kenapa tidak pernah mau mendengar apa yang aku sampaikan, diterangkan. Kamu hanya bermain saja di situ pembelajaran itu. Terus siswa tersebut sampaikan kepada saya bahwa, Ibu, sebenarnya saya tidak suka bahasa Inggris, saya bosan Ibu. Oh, jadi itu yang membuat dia merasa bosan bahwa setiap mata pembelajaran Ibu tentang bahasa Inggris dia kurang termotivasi seperti itu. Apakah ada penyebab lain dari kurangnya motivasi dia untuk belajar bahasa Inggris ini Ibu? Sebenarnya saya merasa bahwa penyebabnya dari saya menyampaikan pembelajaran di kelas. Ketika saya mengajar mereka itu, yang saya sampaikan pembelajaran itu dalam bentuk ceramah itu. Jadi setiap saya masuk, setiap saya jelaskan, setiap saya terangkan, saya menggunakan strategi ceramah, di mana saya hanya menjelaskan. Jadi mungkin mereka merasa bosan dengan pembelajaran saya itu. Ya, benar juga ya. Ternyata metode ceramah ini juga membuat siswa menjadi bosan, apalagi ini menyangkut mata pelajaran bahasa Inggris ya. Begitu Ibu, apakah Ibu ada solusi lain? Apakah ada solusi untuk menemukan
agar siswa tersebut ini tidak menjadi bosan untuk mata pelajaran ini? Iya, baik Ibu. Jadi ini solusi yang akan saya rencanakan, kemudian nanti saya laksanakan di kelas itu adalah saya akan mendesain pembelajaran saya, yang mana ketika pembelajaran itu berlangsung saya berusaha untuk menampilkan video, kemudian saya mencoba untuk membawa gambar atau menunjukkan mereka dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi pada saat itu, kemudian ada audio yang akan saya dengarkan kepada mereka. Saya berpikir dengan cara seperti itu mereka bisa kemudian tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris, karena saya merasa bahwa bahasa Inggris ini ekstra fokus, karena menurut siswa kenapa sampai mereka tidak tertarik, karena itu mungkin dari segi bahasanya yang mereka rasa susah. Jadi saya berencana untuk bagaimana bisa terus mendesain pembelajaran saya sebenarnya mungkin agar mereka bisa tertarik, Ibu. Ya, ternyata baik sekali juga ya untuk dicirama dengan pembelajaran yang lebih inovatif. Ya, biasa. Apakah ada solusi lain dari pembelajaran inovatif itu untuk siswa tersebut, Ibu? Ya, jadi solusi lain yang akan saya lakukan selain solusi yang tadi itu, Ibu, saya berpikir bahwa yang pertama saya di sekolah itu saya sendiri guru bahasa Inggris. Jadi saya berusaha untuk bagaimana mencari ilmu atau mencari informasi dari rekan-rekan guru saya di sekolah lain atau lewat MGMP bahasa Inggris, untuk nantinya saya menggali pembelajaran yang inovatif sehingga bisa membuat siswa itu tertarik ke dalam pembelajaran bahasa Inggris, karena memang siswa itu kita harus mendesain pembelajaran itu sebaik mungkin karena ini bahasa Inggris. Kemudian saya berencana untuk sepulang dari sekolah saya akan memberikan les tambahan yang terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada untuk mereka setuju atau tidak. Kalau mereka setuju, berarti nanti saya buat les tambahan secara pelajaran sekolah supaya bisa mereka dapat pada saat pembelajaran dan mereka dapat di luar pembelajaran. Saya pikir itu bisa meningkatkan motivasi mereka dalam masa ini. Baik sekali Bu atas solusi dari ketiga itu, sudah sangat luar biasa. Untuk itu Ibu, dari ketiga solusi itu apakah ada dukungan siapa saja yang mendukung untuk tercapainya rencana ini? Ya, dukungan yang sangat saya perlukan itu adalah yang pertama sekali memang dari atasan, karena dukungan dari atasan ini itu adalah salah satu jalan daripada proses berkolaborasi. Kita harus berkolaborasi agar supaya ketika kita menemukan sesuatu yang kita merasa bahwa itu suatu permasalahan, berarti kita bisa sampaikan, kemudian mereka bisa memberikan kita ide-ide baru, mereka bisa memberikan kita solusi untuk penyelesaian masalah kita tersebut. Dan kemudian saya juga akan membangun kolaborasi yang baik antara rekan sejawat, walaupun bukan mampir serumpun, tapi saya pikir bahwa ketika mereka menerapkan pembelajaran atau strategi kemudian metode pada mata pelajaran mereka selain pembelajaran bahasa Inggris, saya bisa andaikan dari mereka ambil kemudian saya modifikasi. Dan kemudian satu lagi, saya akan menjalin kolaborasi atau hubungan yang baik dengan orang tua, karena dengan sesuai dengan saya punya rencana tadi bahwa saya akan membuat semacam les tambahan yang dimana itu kan di luar jalan sekolah, jadi perlu ada kolaborasi atau koordinasi yang baik antara saya dengan orang tua. Ya, terima kasih Bu, sudah sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan. Dari saya perhatikan dari solusi-solusi tersebut ini sudah sangat luar biasa apabila ada dukungan dari kepala sekolah dengan sejawat. Ya, itu sudah sangat diperlukan. Semoga siswa kita ini tidak lagi menjadi belajar bahasa Inggris yang tidak membosankan, karena Ibu sudah menciptakan dari berbagai macam solusi yang sudah Ibu bilang tadi. Semoga tercapainya dan siswa dapat termotivasi dengan belajar bahasa Inggris. Ya, Ibu terima kasih banyak. Setidaknya Ibu ini tadi sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan saya. Ibu ini sudah bagaimana memberikan saya solusi-solusi terbaik untuk kemudian nanti dari solusi itu saya bisa bisa kemudian
Kemudian saya berharap bahwa ketika nanti saya mendatangi ibu dengan permasalahan yang lain, saya berharap ibu masih bersedia untuk meluangkan waktunya untuk saya. Siap selalu Bu, saya akan selalu bersedia dan marilah kita bersama-sama mendiskusikan apa yang perlu direncanakan dalam sekolah ini, terlebih lagi untuk siswa-siswa kami. Terima kasih banyak Ibu Eni. Sama-sama Ibu. Saya terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam Ibu Ira. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu Eni, saya sudah mengamati proses coaching yang telah Ibu Eni lakukan. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pasca observasi. Jadi yang pertama Ibu Eni, apa saja yang sudah Ibu Eni lakukan pada saat coaching berdasarkan indikator keberhasilan? Keberhasilan pada saat melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita. Baik, saya juga sudah melihat proses yang telah Ibu lakukan berdasarkan alur kita yang coaching berdasarkan alur kita, yaitu yang pertama tujuan, kemudian Ibu Eni juga sudah melakukan identifikasi terhadap masalah coaching, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Ibu Eni, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Eni kembangkan untuk kemudian Ibu Eni lakukan pada saat coaching berikutnya? Saya berharap pada kegiatan coaching berikutnya akan lebih baik lagi untuk kita terapkan. Baik, terima kasih Ibu Eni sudah bersedia saya pasca observasi di sesi observasi ini. Semoga kedepannya Ibu Eni bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih Bu. Ibu Ira. Waalaikumsalam Ibu Ani. Bagaimana kabar Ibu Ira hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Ani. Ya, jadi Ibu Ira, sebelum kita memulai coaching pada hari ini, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang objek penilaian. Jadi coach dan coaching itu akan saya nilai berdasarkan apa saya amati berdasarkan objek penilaian. Jadi Ibu Ira, di sini ada beberapa pertanyaan. Kompetensi apa yang akan Ibu Ira kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya untuk kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi terkait dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik Ibu Ira. Jadi kompetensi yang paling spesifik di antara ketiga kompetensi itu mana yang Ibu Ira akan kembangkan pada coaching kali ini? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi tujuan Ibu Ira melakukan coaching pada kali ini itu tujuannya apa? Untuk kegiatan coaching kali ini saya harap saya dapat membantu coaching untuk dapat menemukan solusi yang tengah dihadapi oleh coaching. Ya, baik sekali Ibu Ira. Mudah-mudahan dalam proses coaching berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu Ira harapkan dan bisa membantu coaching untuk menemukan solusi atas apa yang dihadapi. Terima kasih Ibu Ira. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam Ibu Eni. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu, saya bisa minta waktunya Ibu sebentar? Boleh Ibu Eni, ada apa? Saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Ibu. Oh iya, boleh. Apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Begini Ibu, saya ini merasa sedikit bingung dan resah ya Bu tentang anak wali saya Ibu. Anak wali saya ini Ibu, beberapa minggu ini sudah seminggu yang lalu saya dapat laporan dari tiket bahwa dia seringkali datang terlambat ke sekolah Ibu. Terus juga laporan dari guru-guru mata pelajaran jam pertama kalau dia sering datang terlambat ke kelas. Gitu ya. Jadi anak wali Ibu ini sering datang terlambat ke sekolah. Lalu menurut Ibu Eni penyebabnya apa nih Ibu? Kok sampai dia bisa datang terlambat? Penyebabnya itu Ibu, kalau menurut saya dia bangun telat. Karena saya pernah tanyakan kepada teman-temannya di kelas. Waktu itu saya masuk ke kelas, saya tanyakan temannya di kelas yang tinggal tetanggaannya dengan
anak wali saya ini. Mereka bilang bahwa dia ini sering begadang main HP sudah larut malam, sehingga tidurnya jadi lat dan aktivitas di pagi harinya jadi terganggu, waktunya datang ke sekolah itu jadi terlambat Ibu. Jadi menurut keterangan dari teman yang kebetulan tetanggaan dengan yang bersangkutan, Ya. dia sering bergadang, bermain. Jadi itu yang menyebabkan dia sering datang terlambat ya Ibu. Ya, begitu. Kemudian ada lagi tidak penyebab lain dari yang Ibu sampaikan tadi? Penyebab lain di sini ada sih, selain dari dia sering begadang, dia juga kurangnya memperhatikan waktu. Nah, dia tahu bahwa besok ini ada jam sekolah, tapi dia tidak menyadari akan hal itu. Dia seringkali melakukan ini terus menerus dalam seminggu ini. Jadi mungkin diperlukan kontrol orang tua juga ya, mungkin ya Ibu ya, di rumah untuk bisa membantu dia memanage waktu seperti itu ya Ibu ya. Iya, banyak sekali Bu. Saya juga pernah melakukan dari laporan temannya, saya juga pernah memanggil orang tuanya. Saya pernah mengunjungi ke rumahnya. Waktu itu orang tuanya mengatakan dia seperti itu, bahwa dia kurangnya kontrol saja dari orang tua. Seperti itu. Oke, baik. Jadi setelah mengetahui penyebabnya yang tadi yang Ibu sampaikan, menurut Ibu solusi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini? Solusi yang ingin saya untuk menerapkan ini kepada dirinya ini, yang pertama ini saya membuat lagi komunikasi dengan orang tua, pemanggilan orang tuanya dulu untuk datang ke sekolah agar kita sama-sama berdiskusi agar siswa tersebut ini dapat memahami bagaimana menghargai waktu agar aktivitasnya itu tidak terganggu lagi kalau ke sekolah, tidak terlambat lagi. Oke, baik. Jadi solusi pertama yang Ibu tawarkan yaitu berkomunikasi dengan orang tuanya untuk membantu dia memanage waktu, seperti itu ya Bu ya. Ya begitu. Oke, lalu ada tidak solusi lain selain yang itu yang Ibu sampaikan? Ada Bu, solusi yang lain yang ingin saya terapkan juga yaitu yang kedua, yang pertama kan saya harus hubungi orang tuanya, saling berdiskusi. Terus yang kedua, saya harus melaporkan ini juga ke kepala sekolah. Bahwa siswa tersebut ini sudah berulang kali terlambat terus ke sekolah dan terlambat dalam mengikuti pelajaran pada jam pertama. Terus yang kedua, saya akan membangun komunikasi lagi lebih baik dengan guru piket dan juga guru PK agar sedikit memberikan dia pengarahan tentang bagaimana mempunyai kesadaran diri agar dapat menghargai waktu yang ia gunakan di rumah. Baik sekali Ibu solusi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi memang diperlukan kolaborasi antara guru piket juga, kemudian guru BK dan orang tua, seperti itu ya Ibu ya. Baik, kemudian tentunya dalam menjalankan rencana yang Ibu sampaikan tadi itu Ibu memerlukan dukungan ya untuk dapat melakukan solusi sebagai untuk permasalahan yang tadi Ibu hadapi. Nah, kira-kira dukungan dari siapa saja Ibu yang diperlukan? Di sini yang saya perlukan dukungan yang lebih sangat saya perlukan, yaitu yang pertama orang tua. Karena fungsi kontrol orang tua di rumah itu sudah sangat penting. Terus yang kedua, dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru yang berada di sekolah, baik itu guru piket maupun guru mata pelajaran. Kita sebaiknya lebih memberikan banyak aturan atau arahan yang terlebih lagi itu saya selaku wali kelas ini harus memberikan kesepakatan kelas, yakni itu keyakinan kelas kepada siswa saya di kelas agar mereka lebih memahami bagaimana itu cara menghargai waktu yang lebih baik. Iya, benar sekali Bu. Saya sepakat dengan apa yang sudah Ibu tawarkan tadi terkait dengan solusi atas permasalahan, kemudian dukungan yang Ibu perlukan. Semoga dengan rencana ini Ibu dapat mengatasi masalah yang Ibu hadapi, seperti itu ya Ibu ya. Saya berharap mungkin di
kesempatan berikut Ibu dapat berdiskusi dengan saya lagi menceritakan bagaimana perkembangan siswa tadi yang anak wali Ibu tadi. Semoga dengan tawaran atau rencana yang Ibu sampaikan tadi dapat merubah kebiasaan buruknya. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Sudah saling memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Iya, saya juga senang sekali bisa diajak berdiskusi dengan Ibu. Kita ketemu lagi ya Bu ya nanti. Ya, terima kasih Bu Ira. Iya. Sampai ketemu lagi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Marni. Bagaimana kabar Ibu Sri hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Marni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi begini Bu Sri, saya telah melakukan pengamatan terhadap coaching yang dilakukan oleh Ibu Sri. Nah, dari pengamatan itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan pada saat pasca observasi ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching berdasarkan indikator keberhasilan Ibu? Baik, terima kasih Bu Marni. Pada saat coaching saya sudah melakukan prinsip coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Ya, baik sekali Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching berikutnya Ibu? Baik Ibu, pada saat coaching berikutnya saya berharap bahwa kemampuan saya dalam melakukan proses coaching dapat lebih meningkat lagi Ibu. Khususnya yaitu dalam menanyakan pertanyaan kepada coach sehingga dapat membantu si coach untuk menemukan solusi yang tengah coach hadapi. Seperti itu. Ya, baik sekali. Nah, ini juga pembelajaran ketika kita mau melakukan proses coaching, di mana kita harus menggali informasi daripada si coach itu dengan melaksanakan pertanyaan atau menjalankan pertanyaan itu sesuai dengan alur tirta. Ya, oke, terima kasih Ibu Sri. Saya berharap juga ke depannya Ibu Sri dapat menjalankan coaching, ketika ada coaching ke depannya itu lebih baik lagi. Terima kasih Bu Sri. Berharap dapat bertemu kembali Bu Sri. Baik, Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Eni. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik hari ini. Bagaimana kabar Ibu Eni? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya Ibu, pertama-tama di awal pertemuan kita ini Ibu, saya mau mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini tentang coaching. Coach dan coach ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Di sini pertanyaan pertama saya yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Ibu, pada coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, di situ kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Terus kemudian Ibu, bagaimana yang akan Ibu capai tujuannya pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini tujuan saya yaitu agar saya dapat membantu coaching untuk menyelesaikan atau menemukan solusi atas apa yang sedang dihadapi. Baik Bu, demikian Bu dengan observasi kali ini. Silakan Bu dengan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Ibu. Sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Marni, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Ira. Selamat pagi juga Ibu Ira. Apa kabar hari ini Ibu Marni? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabar Ibu Ira? Alhamdulillah saya juga baik Ibu Marni. Oh ya, ngomong-ngomong Ibu Marni punya waktu luang sedikit tidak? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu Marni. Boleh Ibu, kebetulan hari ini saya sedang free. Ada apa Ibu Ira? Ya gini nih Bu Marni, saya mau cerita sedikit nih tentang apa yang saya rasakan belakangan ini. Jadi belakangan ini saya mengamati beberapa siswa, memang sudah agak banyak siswa yang kalau jajan itu mati di kantin
mereka membuang sampah sisa bekas makanan itu tidak pada tempatnya Ibu Marni. Mereka membuang sampah di sembarangan tempat seperti itu Ibu Marni. Apalagi nih Ibu Marni, ketika saya masuk di kelas, saya menemukan sampah banyak yang saya temukan di bawah laci winca Ibu Marni. Nah itu kan kalau dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Kemudian kalau dibiarkan juga nanti akan menjadi sarang nyamuk Ibu Marni. Nah saya pikir kan kalau sudah menimbulkan nyamuk, tentunya akan mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran. Seperti itu Ibu Marni. Ya, saya paham dengan apa yang menjadi keresahan Ibu Ira. Apakah Ibu Ira tahu penyebab dari siswa membuang sampah sembarangan? Iya Ibu Marni. Jadi setelah saya amati nih Ibu Marni, penyebab dari masalah yang tersebut adalah itu mereka kurang sadar atas nilai kebersihan Ibu Marni. Jadi mereka kurang menyadari bahwasanya menjaga kebersihan itu akan berdampak baik bagi lingkungan dan juga kesehatan, seperti itu Ibu Marni. Ya baik Ibu Ira. Apakah ada penyebab lain selain kurang sadarnya siswa akan kebersihan lingkungan, Ibu Sri? Iya, setelah saya amati juga di Ibu Marni, mereka kurang menyadari dampak buruk dari membuang sampah secara sembarangan, seperti itu Ibu Marni. Ya, sebenarnya kebersihan sekolah itu harusnya menjadi kesadaran kita semua warga sekolah. Baik juga, apakah ada solusi untuk permasalahan ini terkait dengan siswa yang kurang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan? Iya, setelah mempelajari penyebab tadi yang saya amati Ibu Marni, saya memiliki solusi nih, yaitu dengan menyadarkan siswa akan pentingnya nilai kebersihan. Nah, saya berencana nih waktu masuk di kelas saat proses pembelajaran, saya akan menyelipkan waktu untuk memutarkan mereka video yang isinya tentang pentingnya menjaga kebersihan, seperti itu Ibu Marni. Saya pikir itu bagus sekali Bu Ira, karena dengan menampilkan sesuatu yang berupa video, kemudian dengan video itu dapat membangkitkan kesadaran siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan, itu baik sekali. Jadi Ibu Ira, apakah menurut Ibu Ira ada solusi yang lain lagi untuk siswa makin sadar bahwa betapa pentingnya sekali lingkungan itu harus bersih, Ibu Ira? Iya, jadi yang berikut Ibu Marni, selain menyadarkan siswa juga, saya perlu mendampingi siswa tersebut untuk bersama-sama menyadari bahwa menjaga lingkungan untuk tetap bersih itu adalah penting, dengan salah satunya yaitu membuat kesepakatan kelas yang menjadi nanti keyakinan kelas di masing-masing kelas, seperti itu Bu Marni. Iya, saya pikir kalau keyakinan kelas yang akan dibuat Ibu bersama para siswa itu bagus sekali Ibu, karena dengan begitu apa yang menjadi keyakinan kelas itu merupakan aturan yang nanti mereka harus taati dan mereka harus laksanakan. Iya Ibu. Jadi apakah ada dukungan dari siapa saja yang mendukung Ibu untuk nanti melaksanakan rencana Ibu untuk masalah ini Ibu? Iya benar sekali Ibu. Saya memang tidak bisa melaksanakan tujuan ini secara sendiri. Saya memang membutuhkan beberapa dukungan, yaitu tentu saja dukungan dari kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah yang perlu sekali untuk mendukung rencana ini. Kemudian rekan-rekan Bapak Ibu guru juga di sekolah, karena kami memang harus berkolaborasi, bekerja sama dalam rangka turut membantu siswa untuk menyadarkan siswa dalam rangka menyadarkan betapa pentingnya nilai kebersihan itu bagi lingkungan dan juga diri sendiri, seperti itu Ibu. Ya, saya sepakat sekali dengan apa yang Jody disampaikan oleh Ibu Ira tadi, bahwa kita harus berkolaborasi. Karena dengan berkolaborasi dengan atasan, baik dengan rekan sejawat, itu dengan sendirinya akan menjadi permasalahan kita mendapatkan solusi atas masalah tersebut. Iya, ya. Terima kasih Ibu Marni atas waktunya. Saya rasa saya lega sudah bisa bercerita dengan Ibu Marni terkait dengan permasalahan yang
sedang saya hadapi ini, Bu Mami. Nanti kalau misalnya saya sudah mengaplikasikan rencana saya akan menghubungi lagi Bu Mami untuk kita berdiskusi lebih lanjut ya Bu Mami. Sama-sama Ibu Ira. Saya pikir juga kalau sesuatu masalah ketika kita berbagi maka kita akan mendapat solusi dan dari pribadi maka kita akan merasa lega. Ya, saya tunggu waktunya ketika nanti Ibu Ira datang kembali kepada saya. Baik, terima kasih Bu Mami. Sama-sama Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eni. Nah, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu, saya telah melakukan penilaian dan amati proses coaching yang telah Ibu lakukan. Di sini saya hanya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching berdasarkan indikator keberhasilan? Yang saya sudah lakukan pada proses coaching yaitu saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alokasi tabung. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya berharap di kemudian hari ketika ada pelaksanaan coaching, saya berharap ke depannya proses coaching itu akan lebih baik lagi. Ya, baik Ibu, terima kasih. Semoga proses coaching ini berkelanjutan dan kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Ya, itu. Saya juga berharap demikian. Ya, terima kasih Bu. Baik juga sama-sama.